Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik rekan-rekan, teman-teman yang senantiasa selalu belajar, ingin belajar hadis, semoga kita semua selalu sehat, mendapatkan keberkahan, kemudahan dalam menjalani segala macam aktivitas kita, dan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW di hari akhir kelak. Allahumma amin. Baik, kita akan melanjutkan ngaji hadis kita, hadis nomor 9 dari Arba'in An-Nawawi. InsyaAllah kita akan memulainya. Bismillah. Min Kitabil Wafi, Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi, lil Imam Abi Zakaria An-Nawawi rahimahullah, wal muallif Dr. Mustafa Dib Al-Bugha wa Dr. Muhyiddin Mistu wa nafa'ana bi ulumihim fi daraini amin. Al-Hadis At-Tasi, hadis ke-9. Al-akhdhu bil yasir wa tarkut taisir, yaitu mengambil kemudahan dan meninggalkan yang sulit. At-ta'ah wa adamut ta'annud sabilun najah. Nah, ketaatan. Kemudian ketaatan itu membawa kepada kesuksesan di dunia maupun kesuksesan di akhirat. Tentu dengan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan hadisnya. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, Allah ridho terhadap dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu. Aku melarang kalian untuk mengerjakan sesuatu, aku memerintahkan supaya kalian menghindari apa-apa yang aku larang. Wa ma amartukum bihi fa'tu, dan apa-apa yang aku perintahkan kerjakan. Mastata'tum, sebisa yang kalian lakukan. Fa innama ahlakal ladzi min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu al-Imam Al-Bukhari wa Imam Muslim. Wa innama ahlakal ladzi, sesungguhnya celaka orang-orang yang sebelum kalian yang banyak bertanya, kasratu masailihim, kemudian ikhtilafihim, banyak berbeda pendapat kepada para nabi-nabi terdahulu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis, mukharijul hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-I'tisam bil Kitab was Sunnah. Babnya Al-Iqtida bi Sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nomor hadis 6777. Nah, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim yaitu di Kitab Al-Fadail, babnya tauqiruhu sallallahu alaihi wasallam wa tarku iktsaru su'alihi amma la darurah ilaihi, yaitu meninggalkan banyak bertanya, kemudian pertanyaan yang tidak memberikan manfaat. Hadis nomor 1337. Nah, itu ada dua periwayat hadis yang meriwayatkan hadis ini. Jadi hadis ini berbicara tentang melarang untuk banyak bertanya. Salah satunya intinya seperti itu. Tapi di judul pada hadis ini perintah untuk mengambil yang mudah. Kalau ada yang mudah, jangan ambil yang susah. Ya. Pentingnya hadis ini, ahammiyatuhu, laqad dzakaral ulama anna hadzal hadis dzu ahammiyah balighatun wa fawaidun jaliyun. Nah, hadis ini memiliki faedah yang besar, yang agung dalam agama kita. Taj'aluhu jadiran bil hifzi wal bahas. Nah, ini memudah bagi kita untuk menghafal hadis ini, untuk menjaga hadis ini, juga untuk bisa diamalkan. Di sini ada perkataan Imam An-Nawawi, Dr. Mustafa Dib Al-Bugha, dan Dr. Muhyiddin Mistu
mengutip perkataan Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya, mengatakan hadza min fawaidil Islam al-muhimmah. Perkara ini adalah perkara yang penting dalam agama Islam, yaitu mengambil yang mudah, meninggalkan yang sulit. Wa min jawami'il kalim allati a'taha sallallahu alaihi wasallam yadkhulu fihi ma la yahsa minal ahkam. Jadi ini diambil dari jawami'ul kalam yang disampaikan yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yadkhulu fihi ma la yahsa minal ahkam, dan tidak diambil dari hukum fikihnya. Nah, kita coba lihat sabab urut hadis ini. Sabab urut hadis ini, hadis tentang perintah untuk mengambil yang susah, yang mudah, kemudian meninggalkan yang sulit. Sabab urut hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia mengatakan, khatabna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, Rasulullah menyampaikan kepada kami, kata Abu Hurairah. Kemudian beliau bersabda, ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajj fahajju. Kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, wahai manusia, kata Rasulullah, telah diwajibkan, Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk berhaji, maka hajilah. Kemudian faqala, ada salah satu laki-laki bertanya, pemuda bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akullu am ya Rasulullah, apakah tiap tahun wahai Rasulullah haji itu? Fasa kata, kemudian Rasulullah diam, hatta qolaha salasan. Kemudian pemuda tadi bertanya sampai 3 kali. Faqala Rasulullah alaihi wasallam, lau qultu na'am lawajabat. Nah, kalau misalkan kata Rasulullah, aku wajibkan, maka aku katakan iya, maka itu wajib. Walamma istata'tum. Nah, kata Rasulullah, selama yang kalian mampu. Tsumma qala zaruni wa ma taraktukum. Kemudian berkata, zaruni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Kemudian Rasulullah mengatakan, tinggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat itu. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat tinggalkan. Bahwasanya orang-orang sebelum kalian itu hancur, celaka karena banyak bertanya yang tidak bermanfaat, kemudian banyak berselisih terhadap nabi mereka. Fa idza amartukum bisyai'in fa'tu minhu mastata'tum. Kalau misalkan ada perintah kepada kalian tentang sesuatu, ini Rasulullah yang menyampaikan, maka kerjakanlah sebisa kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'uhu. Kalau misalkan ada larangan, maka tinggalkan. Itu saja perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis tadi yang pertama kita bacakan, sabab urutnya atau historis hadis ini disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah karena ada salah seorang pemuda bertanya kepada Rasulullah tentang haji apakah 1 tahun. Nah, Rasulullah diam. Nah, sehingga Rasul menekankan agar tidak bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat, yang nantinya akan memberatkan kita untuk mengerjakannya. Nah, ini sudah pernah terjadi pada masa yang terjadi peristiwa dari kisah Bani Israel yang bertanya tentang bagaimana bentuk sapi betina yang diperintahkan oleh Nabi Musa untuk mencarinya. Nah, sehingga sapi itu hanya satu-satunya ada di tempat itu di dunia. Dan itu menjadi mempersulit dia untuk mencari barang tersebut. Selanjutnya, kita sampai kepada pembahasan tentang fikih hadis. Fikul hadis wa ma yursyidu ilaihi, yaitu pemahaman hadis ini.
Di sini ada beberapa poin yang disampaikan oleh Dr. Mustafadib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu. Yang pertama adalah perkara tentang sesuatu yang dilarang itu tinggalkan, jangan didekati. Nah, laqad warada an-nahy wa laqad warada an-nahyu fi kitabillah ta'ala wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima anin iddatin wal murad bihi hunamat tanawala ahadu maknayain isnaini wa huma asasun fi istimali sighah an-nahy ladayal ulama wa huma at-tahrim wal karaha. Jadi perkara pelarangan itu ada dua poin, ada dua macam. Yang pertama adalah at-tahrim, pelarangan. Yang kedua adalah al-karohah. Al-karohah itu sesuatu yang makruh, yang dibenci. Nah, yang pertama, sesuatu yang dilarang itu ada bentuknya adalah at-tahrim. At-tahrim atau sesuatu yang diharamkan. Sesuatu yang diharamkan merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan dikerjakan mendapatkan dosa. Nah, apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, di sini disebutkan banyak sekali contoh-contoh perkara yang diharamkan yang mana harus kita tinggalkan, tidak boleh kita kerjakan. Baik itu perkara yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran maupun ditetapkan oleh sunnah ataupun ditetapkan oleh ijtihad para ulama. Nah, sesuatu yang diharamkan, kalau kita ingin lihat, perhatikan, yaitu perkara-perkara yang merusak diri kita. Nah, perkara-perkara yang merusak, baik itu merusak jiwa, merusak batin, ataupun merusak lahir fisik kita. Nah, di sini diartikan apa itu at-tahrim. At-tahrim itu adalah yuharrimu 'alal mukallif fi'lun ma naha anhu. Sesuatu yang dilarang bagi mukallif, orang yang sudah dibebankan untuk mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, wa in fa'alu uqiba alaihi al-uqubah al-mutarattibah syar'an fid dunya wal akhirah. Yang mengerjakan sesuatu yang dilarang, sesuatu yang haram itu mendapatkan ganjaran, balasan di dunia, begitu juga ganjaran di akhirat. Seperti pelarangan zina yang sudah jelas dalam Islam, minum minuman keras, kemudian makan sesuatu yang riba, mencuri, membunuh, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah perkara-perkara yang dilarang dalam agama Islam. Nah, perkara-perkara yang kecil seperti berbohong juga dilarang dalam Islam, yang tidak kelihatan seperti apa bentuknya. Kadang karena ini ada sesuatu yang kecil, bisa jadi ini menjadi awal dari dosa orang yang mengerjakan, dari perbuatan bohong. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, maka hadirnya iman agar bisa menghindari perkara-perkara tersebut itu sangat penting. Bagaimana menghadirkan iman nanti kita bahas di sini. Yang kedua adalah sesuatu yang dibenci, al-karohah. Naha al-karohah. Allah itu melarang perkara-perkara yang makruh. Apa itu yang makruh? Yang makruh itu adalah zalika anna syari' naha an tasarrufat walakin qamat al-adillah ala anna hadzan nahy nahya lil karahah wa laysa lit tahrim. Nah, tentu harus ada dalilnya yang menunjukkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang dimakruhkan. Contoh perkara yang dimakruhkan apa itu bentuknya? Seperti memakan sesuatu yang bau yang tidak sedap ketika ingin melaksanakan sholat berjamaah. Memakan bawang, memakan jengkol atau petai ketika ingin melaksanakan sholat berjamaah, sehingga ini bisa mengganggu konsentrasi atau kekhusyuan orang yang ada di samping kita ketika ingin melaksanakan ibadah. Maka itu sesuatu yang dilarang. Nah, kemudian disebutkan poin yang kedua, yaitu ad-darurat tabihul mahzurat.
sesuatu yang darurat itu boleh dikerjakan. Darurat itu membolehkan yang dilarang. Dalam keadaan darurat itu kita dibolehkan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang. Apa itu? Alimna anna ma naha anhu nahat tahrim yajibul kaf anhu jumlatun wahidah. Walakin al-mukallaf qad yaqa fi zurufi tattaruhu ila fi'lil muharram. Wa talja'uhu ila ityanil mahzur. Nah, perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan darurat itu dibolehkan bagi mukallaf, bagi orang yang mungkin dia memiliki kesusahan, memiliki sesuatu yang mendesak sehingga dia diperbolehkan untuk melakukan hal tersebut. Nah, di sini Al-Qur'an berbicara ketika diperbolehkannya memakan makanan yang haram. Nah, di sini Al-Qur'an menyebutkan dalam keadaan darurat. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim faman ittara ghaira baghi wala 'adil fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Barang siapa yang dalam keadaan darurat kemudian ingin makan makanan yang dilarang wala 'adin fala itsma 'alaihi, kemudian dia melampaui batas, perkara yang melampaui batas, nah fala itsma 'alaihi, itu tidak dosa. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa dan Maha penyayang. Nah, ini merupakan dalil bahwasanya diperbolehkannya untuk memakan sesuatu yang dilarang dalam keadaan darurat. Yang mana keadaan darurat ini bisa menjadikan kita sakit parah, bisa menjadikan kita meninggal dunia, maka itu diperbolehkan untuk mengerjakan sesuatu yang darurat tadi. Nah, dicontohkan yaitu ketika dalam bentuk ibahatu aklul maitah liman faqad at-ta'am walam yaqdir ala ghairiha. Diperbolehkan untuk memakan mayat. Nah, memakan mayat, bangkai. Maksudnya bangkai di sini ketika tidak mendapatkan makanan apapun di dalam hutan, seperti itu. Nah, ini diperbolehkan, tapi dibatasi tidak melebihi dari untuk kebertahanan dia hidup beberapa waktu yang akan datang. Nah, kemudian pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang iltizamul amr, aqsamul amr wa iltizamul ma'murat. Di sini perkara tentang komitmen untuk melaksanakan suatu perintah. Nah, laqad waradal amr fi kitabillahi ta'ala wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam lima'anin iddatin. Nah, perintah untuk melakukan kewajiban, komitmen untuk melakukan perintah, menjalankan perintah dari Allah itu sudah ada dalam Al-Quran, perintah dalam Al-Quran, begitu juga perintah dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad ittafaqa may yu'taddu bihim minal ulama. Ulama juga sepakat tentang perkara ini. Ala anal asl fil amr huwa talab. Nah, sesungguhnya ini adalah perkara yang untuk kita kerjakan, wajib kita kerjakan. Ini perkara yang kita perlu dengan perintah apa yang diperintahkan oleh agama. Wa annahu yatanawalu ahadu ma'nayain asasiyain huma al-ijab wan nadab. Kalau misalkan perkara yang dilarang itu ada dua, seperti yang kita sampaikan tadi, ada karohah dan tahrim, sedangkan perkara yang perintah yang wajib dikerjakan itu ada dua poin, ada an-nadab, kemudian al-ijab, sesuatu yang wajib dan sesuatu yang sunnah. Perkara yang wajib, apa itu perkara yang wajib? Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ala lisani Nabihi sallallahu alaihi wasallam al-muslimin kepada kaum muslimin, perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui
lisannya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kaum muslimin pada saat itu kondisi konteksnya para sahabat ayyuqimu bitasarrufat wa qamat al-adillah alla anna amruhu bidzalika lil ijab, untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan kepada manusia, dan pada waktu itu tentu sudah ada dalilnya, sudah ada dalil untuk melaksanakan kewajiban tersebut bagi al-mukallaf. Nah, fi'lun ma talaba minhu bihadzal amr wa in tarakahu uqiba ala tarkihi. Ini wajib dikerjakan, barang siapa yang meninggalkan tentu mendapatkan dosa. Apa itu perkara apa saja yang diwajibkan? Nah, perkara-perkara yang masuk dalam rukun Islam. Nah, seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat, membuktikan bahwasanya kita dalam keadaan kita adalah seorang muslim, kemudian yuqimus shalah, kemudian mendirikan salat, melaksanakan salat 5 waktu, kemudian mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu. Ini adalah perkara-perkara yang diwajibkan, komitmen untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah amrun nadab, perintah untuk melaksanakan sesuatu yang sunnah. Sunnah itu adalah perkara yang kita kerjakan, kita mendapatkan pahala, kita tinggalkan, kita tidak mendapat dosa. Nah, kalau misalkan sesuatu yang wajib tadi, ya perkara yang kita kerjakan kita mendapatkan pahala, kita tinggalkan kita mendapatkan dosa. Nah, ini adalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikutip oleh muallif penulis kitab Al-Wafi ini, 2 perkara yang mesti komitmen bagi kita untuk melaksanakannya. Nah, contoh perkara sunnah banyak sekali di sini dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita lihat untuk melaksanakan memberikan sedekah, kita tersenyum kepada orang lain, memberikan senyum. Kemudian kita melaksanakan kalau misalkan masih dalam ruang lingkup ibadah sholat, kita melaksanakan sholat sunnah rawatib, qobliyah maupun ba'diyah, sholat-sholat yang lainnya yang tidak masuk dari sholat-sholat yang diwajibkan, itu adalah perkara-perkara yang sunnah, yang mana bisa memberikan tambahan pahala bagi kita. Dan tentunya apa yang diperintahkan, yang kita kerjakan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Nah, sebagai seorang muslim al-mukallaf atau seorang mukallaf yang sudah dibebani atau yang telah diberikan kewajiban untuk menanggung dosa sendiri. Kemudian ini ada beberapa poin, kita coba masuk poin keempat yang terakhir, nanti kita bisa lanjutkan di sesi berikutnya. Yang keempat ini adalah al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesungguhnya kesusahan itu akan membawa kepada kemudahan. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwasanya dalam ajaran Islam, ketika kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesukaran, pasti akan diiringi dengan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bahwasanya setelah adanya kesusahan akan ada kemudahan. Nah, di sini minal ma'lum anna syar'allahi azza wa jalla yahdifu ila tahqiqis sa'adah al-mutlaqah lil insan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan tujuan atau kebahagiaan yang mutlak untuk manusia. Nah, apa kebahagiaannya di mana? Tentu kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Hanya saja siapa yang ingin menjemput kebahagiaan tersebut? Bagaimana cara menjemput kebahagiaan tersebut? Yang di sini disebutkan walidzalika ja'a bit-taisir 'alal 'ibad wa rafa'al haraj anhum. Qala ta'ala, di sini disebutkan bahwasanya akan datang kemudahan bagi seorang hamba, bagi hamba-hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan angkat segala macam kesusahan bagi mereka, dan ini dibuktikan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah sendiri yang mengatakan Allah itu menginginkan perkara yang mudah, bukan perkara yang susah. Kemudian terdapat juga dalam surah
Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Aku tidak menjadikan untuk kalian itu perkara agama sesuatu yang sulit. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari juga disebutkan, inna hadzal din yusr, bahwasanya perkara agama ini adalah mudah. Yassiru wala tu'assiru, maka mudahkanlah, jangan disusah-susah perkara agama, tetapi jangan mempermudah-mudahkan. Wa minas sabit yang ditetapkan asyar'an anna Allah Ta'ala abahal fitr fi Ramadan lil musafir wal marid. Nah, kalau kita ingin melihat sesuatu kemudahan yang Allah berikan kepada manusia ketika adanya perintah wajib untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita lihat ketika ada musafir yang dalam perjalanan, Allah membolehkan dia untuk tidak berpuasa. Nah, boleh untuk tidak berpuasa, tetapi mengganti puasanya di waktu yang lain. Nah, ini adalah sesuatu kemudahan yang Allah berikan kepada mukallaf ketika tidak bisa melaksanakan ibadah puasa karena dalam kondisi yang tidak memungkinkan baginya. Kemudian wa abaha at-tayammum inda faqdal ma. Nah, dibolehkan untuk bertayamum dengan debu yang suci ketika tidak menemukan air. Nah, wa ghairu dzalika minal ahkam allati yusammiha al-ulama rukhsan. Nah, itu namanya ulama mengatakan adalah rukhsah. Rukhsah bagi orang yang mengalami kesusahan untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh agama. Dan itu juga ada dalam agama, diatur dalam agama Islam. Kemudian perkara berikutnya adalah falaisa li ahadin ay yaftara fi Ramadan li syu'urihi bi syiddatil ju'. Nah, masih tentang perkara puasa di bulan suci Ramadan. Untuk orang yang ingin berbuka puasa di bulan suci Ramadan, itu misalkan saja dia yang tidak bisa menahan rasa lapar yang pedih, yang sangat, sehingga dia diperbolehkan untuk berbuka puasa. Nah, itu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak perkara-perkara yang dimudahkan oleh Allah yang tentunya menjadikan kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan dalam agama kita menjadi sesuatu yang kita laksanakan mudah. Yang bagi kita bisa melaksanakan perkara-perkara agama menjadi lancar, tentu ini adalah perkara-perkara fikih, perkara-perkara yang perlu dengan pemahaman, perlu dengan landasan yang kuat, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, kemudian apa yang diijtihadkan oleh para ulama dan ijma para sahabat, ijma para ulama untuk memberikan hukum sehingga kita yang mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan, tentu dalam keadaan yang tidak memungkinkan, kita diperbolehkan untuk mengambil rukhsah atau mengambil kemudahan. Nah, sekian dulu yang dapat kita sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan di sesi berikutnya tentang pembahasan ini karena masih panjang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.